Kabupaten Bengkalis memiliki potensi besar beberapa sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan. Dengan luas wilayah kabupaten sebesar 6.973 km, Bengkalis unggul dengan pengembangan sektor pertanian seperti padi, ubi kayu, jagung, kacang, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Di sektor perkebunan seperti kelapa sawit, karet, sagu, nenas, dan buah naga, dan di sektor peternakan seperti ayam, sapi, dan kambing. Dengan 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Bantan menjadi salah satu wilayah yang mendapatkan dukungan dari pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam pengembangan potensi di bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan. Menjadi salah satu yang berperan dalam pengembangan potensi pertanian, perkebunan, dan peternakan, UPT Balai Penyuluhan Pertanian merupakan tempat pembinaan dan pengawasan yang terdekat bagi petani. Tidak hanya petani, peternak juga menjadi fokus dalam pembinaan dan pengawasan UPT Balai Penyuluhan Pertanian. UPT Balai Penyuluhan Pertanian Bantan adalah lembaga penyuluhan pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi penyuluhan pertanian pada tingkat kecamatan, serta merupakan unit kerja struktural dan non-struktural dengan wilayah kerja 23 desa di Kecamatan Bantan. Di Kecamatan Bantan, UPT Balai Penyuluhan Pertanian berada di Jalan Soekarno-Hatta, Desa Selat Baru, Kecamatan Bantan. UPT BPP Kecamatan Bantan dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kabupaten Bengkalis. UPT BPP Kecamatan Bantan memiliki tugas sebagai berikut. 1. Menyusun programa penyuluhan pertanian kecamatan sejalan dengan programa penyuluhan pertanian dinas. 2. Melaksanakan penyuluhan pertanian berdasarkan programa penyuluhan pertanian. 3. Menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan, dan pasar. 4. Memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha. 5. Memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh pertanian, ASN, THL, TB, penyuluh pertanian swadaya, dan penyuluh pertanian swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan. 6. Melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha. 7. Memfasilitasi pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian swadaya di desa dan kelurahan atau Posluhdes. 8. Mengembangkan metode penyuluhan pertanian sesuai dengan karakteristik daerah dan kearifan lokal. Selain itu, UPT BPP memiliki fungsi sebagai penyelenggara penyuluhan pertanian dan sebagai tempat pertemuan para penyuluh pertanian, pelaku utama, pelaku usaha, serta sebagai pos simpul koordinasi pembangunan pertanian berbasis kawasan. UPT Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Bantan saat ini dipimpin oleh PLT Kepala UPT Balai Penyuluhan Pertanian, Erik Maunanta SEME, dengan membawahi 1 orang staf ruang tata usaha, 10 orang tenaga penyuluh, diantaranya 2 orang pegawai negeri sipil, 4 orang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan 4 orang tenaga harian lepas, 1 orang tenaga kebersihan, dan 1 orang tenaga keamanan.
UPT BPP Bantan memperoleh klasifikasi kelas madya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Visi dan misi UPT Balai Penyuluhan Pertanian menjadi pedoman dan tujuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk memberikan kontribusi yang baik bagi masyarakat, khususnya petani. Visi dari BPP Kecamatan Bantan yaitu yang pertama meningkatkan sumber daya penyuluh pelaku utama dan pelaku usaha serta mendorong peningkatan produktivitas usaha tani menuju terwujudnya kedaulatan pangan dan kesejahteraan keluarga petani. Adapun misi yang pertama yaitu menumbuh kembangkan kelembagaan usaha di tingkat petani dan kelompok. Yang kedua, mengembangkan penyuluhan dengan konsep terbaru, efisien, dan peningkatan produktivitas secara berkelanjutan. Tugas pokok dan fungsi kami di BPP Bantan yaitu antara lain yang pertama sebagai pusat data dan informasi pertanian, yang kedua sebagai pusat pembelajaran, pusat konsultasi agribisnis, pusat gerakan pertanian, pusat pengembangan jejaring kemitraan, pusat pelaksanaan penyuluhan, pendampingan petani, pengembangan SDM dan evaluasi serta pelaporan. Adapun kontribusi UPT BPP Kecamatan Bantan yaitu yang pertama untuk mendukung pemberdayaan petani. Contoh untuk peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan adopsi teknologi yang pada akhirnya peningkatan produksi dan kesejahteraan petani. Harapan UPT BPP Bantan ke depan yaitu yang pertama untuk meningkatkan produktivitas pertanian, kesejahteraan petani, dan pembangunan pertanian berkelanjutan. Yang kedua, terwujudnya penyuluhan pertanian yang lebih efektif dan berwawasan nasional maupun internasional. Yang ketiga, hal ini dapat tercapai tentunya harus didorong dari beberapa upaya, antara lain, yang pertama, peningkatan kapasitas SDM penyuluh, perbaikan manajemen secara keseluruhan, serta pemanfaatan teknologi informasi yang optimal. Adapun arah dan tujuan UPT BPP Bantan ke depan yaitu yang pertama, peningkatan SDM penyuluh pertanian, pemberdayaan petani secara masif untuk mendorong peningkatan produktivitas. Selanjutnya, mendukung pembangunan pertanian yang berkelanjutan di Kecamatan Bantan. Yang menjadi fokus utama bagi kami hari ini ialah tentunya kepada kesejahteraan petani dan peningkatan kualitas hasil produksi di sektor pertanian. Saat ini, UPT Balai Penyuluhan Pertanian Bantan masih kekurangan tenaga penyuluh pertanian, sehingga untuk memenuhi kebutuhan penyuluhan pertanian, tenaga penyuluh melakukan rangkap wilayah kerja dengan membagi 1 orang tenaga penyuluh melakukan penyuluhan di 2 atau 3 desa sekaligus. Beberapa desa yang ada di Kecamatan Bantan ini memang kita akui kekurangan penyuluh, maka untuk pemenuhan kebutuhan penyuluh selama ini dengan 23 desa di Kecamatan Bantan terjadi rangkap wilayah kerja penyuluh pertanian. Kami menyadari bahwa penyuluh pertanian itu mempunyai tugas dan fungsi yang sangat berat, tetapi ini adalah tugas yang mulia dari seorang penyuluh pertanian. Oleh karena itu, penyuluh saya pribadi mempunyai kesan yang sangat penting, sangat berkesan di hati saya sendiri sebagai penyuluh. Memang tugas dan fungsi penyuluh itu adalah meningkatkan sumber daya manusia petani dan pelaku utama dan pelaku usaha, meningkatkan kesejahteraan yang ujung-ujungnya adalah produksi meningkat, kemudian keluarga dan petani juga terjadi peningkatan kesejahteraan. Kami sangat mendukung terjadinya alih teknologi yang dilaksanakan selama ini oleh rekan-rekan dan kawan-kawan penyuluh di Kecamatan Bantan. Terjadi
alih teknologi, peningkatan sumber daya manusia petani, dan peningkatan sumber-sumber daya yang lain. Harapan kami dari penyuluh khususnya peningkatan dan alih transformasi alih teknologi yang telah dilaksanakan oleh penyuluh dalam peningkatan SDM ini menjadi tindak lanjut berkelanjutan di masa yang akan datang. Penyuluhan pertanian adalah suatu usaha atau upaya untuk mengubah perilaku petani dan keluarganya agar mereka mengetahui dan mempunyai kemauan serta mampu memecahkan masalahnya sendiri dalam usaha atau kegiatan-kegiatan meningkatkan hasil usahanya dan tingkat kehidupannya.